Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akaba apa-apa ama-ama sehat. Sepanjang ambo ceramah dari Sabang sampai Papua, di sekolah ama-ama nan setuju apa-apa dilarikan orang. Itu saking baiknya orang Kamang Mage. Antah dek tapukau mandanga Buya Jelfatullah. Buya Jelfatullah sampai ke Kairo tahun 1995. Buya hilang loh ya. Buya Ahmad Sulaiman sampai ke Kairo 1996. Abdul Somad sampai ke Kairo 5 September 1998. Jadi antara kami batigo ko ambolah nan paling kete, itulah mako janggui alun tumbuh. Lai jale nan nambo hormati nenek mama, inya alim ulama cadia pandai, nan gadang indak dihimbau gala, nan ketek indak disabui namo, sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ado orang Pakanbaru inyo baik bana kambo. Dari mana Ustaz tahunya baik? Setiap hari raya ambo diaginya voucher belanja gratis. Babuko puaso minuman kaleng baik orang. 2 malam patang datanglah inyo basuo jambo mengajak makan malam. Ambo kecekan, Pak, ambo kalau makan malam anggotamu banyak 20 orang. Ka 20 orang sadonyo makan Jawa keceknya. Ambo cameh. Yang ambo cameh kan inyo mengajak makan, ambo beko membayar. Rupanya ngecek ambo bayar. Makanlah kami. Sesudah makan inyo ngecek Ustadz Somad beko hari tanggal 22 Desember akan ceramah ke kampung ambo di Kamang Mage. Urang Mage rupanya nan baik kambo selama itu. Tuh, hebatnya orang Mage itu. Alun basuo ambo orang Mage nan ndak baik leh. Pagi tadi ado cie leh mang SMS ambo, profesor doktor. Namo ndak boleh disabui, menjaga kode etik jurnalistik. Somad akan ke Sumatera Barat. Iya Pak Prof. Kamage itu tak bagi 2. Mage nan mah keceknya. Kecek ambo Kamang Mage. Keduanya tu keceknya. Berarti ke kampung ambo keceknya. Jadi barari ko. Alun lagi komen-komen nanado di Instagram, di Facebook. Mereka tahu ambo ceramah ke Kamang Mage. Sadonya mengecek. Ustaz ke kampung kami. Ustaz kami. Nan ambo sabui tadi tu hanya 2, nan urang kayo banyak pitih, nan profesor nan banyak ilmu. Nan gadi-gadi ndak ada sabui kan. Artinya apa? Urang Kamang Mage di perantauan hebat-hebat, nan di kampung halaman pun lebih hebat lagi. Betul? Sedangnya merantau di kampung urang, di tanah urang, ditampe orang lain nyo hebat, apalagi di kampungnya sendiri. Ma buktinya hebat. Ambo dijapui pakai pesawat pribadi pernah, pakai helikopter pernah, sampai kamage naik sepeda ontel. Nah nambo pikir kan bukan nambo.
Nan ambo pikir udah ambo nan pakai jubah go. Nya pakai jubah dia lagi sepeda ontel. Rupanya ambo caliak ke kanan Ustadz Jalfatullah kancang lo nya dari ambo leh. Ambo Najal pakai jubah kancang, boleh pakai serawah. Maka si ambo tadi, ambo di tengah, Ustadz Jel di kanan, Ustadz Ahmad Sulaiman di kiri, batigo lah, wak diambil foto kan rancak. Rupanya hilang sepeda, ambo sangko masuk ke sawah. Jadi hari ko adalah hari reuni kami, pertemuan kami, silaturahim. Banyak nanda isa tibo. Tuh profesor, tuh orang kayu, orang-orang nan hebat nan komen-komen di Instagram. Mereka ndak bisa pulang kampung. Tapi mandanga ambo datang ke Kamang Mage, mereka marasolah pulang basamu ambo. Ustaz Somad ke kampung kami, salamek jalan Ustaz Somad. Yo kici ambo. Sampaikan salam ambo ke masyarakat. Untuk seluruh yang menitipkan salam ke masyarakat Kamang Mage, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalau salam nan dikirimkan mereka sampai. Tapi kalau nan lain alun tantule. Maka poin pertama nan paling penting dalam hidup iko adalah silaturahim. Banyak pun amal lawak. Hebat membangun masjid, kalau putus silaturahim la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang nan memutus tali silaturahim. Dan putus silaturahim dek gara-gara beda pilihan politik. Waktu tanggal 9 patang nan cie nan cie habis hilang sadonyo. Awak basamo membangun WNA. Konon di hadapan nambuko WNA ko. Warga Nagari Agam. Kalau ambo WNI, warga negara Indonesia. Jadi awak siap membangun Kabupaten Agam, siap. Menyambung silaturahim, siap. Begitu disabui siap, langsung keresek pitih keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka silaturahim itu dibangun di masjid. Subuh baswo, zuhur baswo, asar baswo, maghrib baswo, isya baswo. Maka sehari semalam barakali awak baswo bersilaturahim 5 kali. Datang Covid. Sudah Covid tiba itulah ndak ada oleh orang ke masjid. Lah ya dong masjid. Wah, ambo sebenarnya mau mancing saya. Mancing iyo ndak. Rupanya di Kamang Mage Covid ndak sampai. Mangga pakai masker kok supaya direkam beko diupload ambo ndak dibully orang. Cuma kau dilata. Apa itu sok somat ceramah ndak pakai masker? Kok? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wacaka batangka dek mazhab. Nanti eko perti Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Nanti eko Muhammadiyah Allahu Akbar Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Baca kak de iftitah nan perti Allahu Akbar kabiro. Nan Muhammadiyah Allahumma ba'id. Nan tangah kok preman baru tobat pagi tadi. Tagang jangan Allahu Akbar kabiro Allahumma ba'id. Perasaan ambo dulu waktu sebelum taubat kami di majelis gaplek ndak ada cakap gitu. Ikut di masjid kau cakap aku no taubat ke gitu. Ndak jadinya taubat de orang di masjid itu bercakap. Yang mazhab Syafi'i Allahumma ba'id sah, Allahu Akbar kabiro sah. Ndak baca iftitah sah juga karena rukun solat kan Al-Fatihah. Tapi jangan dek gara-gara ceramah Ustaz Somad sesudah kau ndak ada orang Kamang Mage baca iftitah leh. Kau anglai baca iftitah ndak rukun gitu. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca
Al-Fatihah. Adapun iftitah lah ambo tulis dalam buku ambo 99 tanya jawab solat. Iftitah pertama, iftitah kedua, iftitah ketiga, iftitah keempat, iftitah kelima, iftitah keenam, iftitah ketujuh sampai 9 riwayat tentang iftitah. Sadonyo hadis sahih, jangan putus silaturahim gara-gara iftitah. Lape sembayang naniko zikirnya kareh, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nan cik lai zikir silent. Orang nan berzikir silent dak dengar dek talingo awak, didangan dak dek Allah Taala. Didangan. Orang nan berzikir kareh itu sebenarnya nyo kareh untuk Allah pun untuk inyo. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa nan babisik di dalam hatimu. Jadi kalau ada orang berzikir kareh, sebenarnya nyo zikir kareh bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya supaya yakin dan menghalau hantu setan. Maka kalau masuk pai kautan tak ada orang berzikir kareh-kareh. La ilaha illallah, lari setan. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, kece anjing. Manga kalau azan berkumandang ajiang menggunggong panjang dek inyo mancaliak setan lari tunggang langgang lintang pukang. Jadi zikir kareh ada dalilnya, zikir yang dalam hati ada dalilnya. Jangan berkelahi bercakap gara-gara itu. Betul? Kau selesai salat, ada kawan awak inyo biasa zikir sir, awak zikir biasa subhanallah 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 subhanallah. Awak sabik saja. Janganlah dek awak nak ndangannya kata telingonya subhanallah. Napa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo sama Ustaz Jalfatullah indah ada sama sekali. Nyo pakai jubah, ambo pakai sarawak panjang. Nyo pakai jubah sampai ke bawah, ambo pakai baju koko. Nyo pakai peci, nyo pakai sorban. Sorban ambo di tengkuk, nyo di kepala. Minumannya kopi, ambo teh. Kami tidak sepakat sama sekali. Tapi kami tidak pernah ikhtilaf. Kenapa? Ini jalan saja. Adonan kasiko jalannya oto. Adonan Honda. Adonan naik sepeda. Nan pantiang sama-sama di dalam masaji. Ambo sabi sama-sama dalam masaji. Nan di dua masaji tersinggung sakit hati. Di dalam masaji kola panuh hindak ado tampek lai. Maka anak-anak muda dengan lapang hati di luar duduklah inyo dia. Itulah yang akan menjadi pemimpin Kamang Mage. Itulah yang akan menjadi pemimpin jadi bupatinya. Pak Bupati jangan cameh beko sesudah dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau awak basilaturahim, insya-Allah dibangun masjid gadang cantik, mantap, hebat, rancak. Tapi kalau orangnya bercakap ada gunanya? Tidak ada gunanya. Sepi masjid. Dek apa? Jamaah tak pecah dua. Ambo sebenarnya lah lama ingin pai sembahyang berjamaah ke masjid itu, Bu ya. Maka tidak tiba. Setiap ambo tiba di situ ada musuh ambo. Maka ambo masuk ke dalam. Kalau sembahyang ambo caliak lu nyo di mana. Kalau nyo di situ ambo di sikol. Kalau nyo di sini ambo di sikol lu. Sampai satu hari tak lupa mencaliak dek masbuk. Langsung masuk Allahu Akbar. Rupanya nyo di sebelah. Tak paso salamnya ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tak jadi ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ba'akaba bersalam. Boleh awak bersalam sesudah sembahyang kau Bu ya? Bersalam sesudah sembahyang. Habislah sudah solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum solat tadinya ndak ada bersalam. Sesudah solat inyo baru bersalam. Sunnah. Kalau sebelum solat inyo lah bersalam. Sesudah solatnya bersalam sekali lagi. Namanya mubah. Ambo ulang sekali lagi. Sebelum solat ndak adanya bersalam. Talambeknya, tibanya ke masjid. Selesai salam, bersalamnya. Sunnah.
Sebelum salatnya lah salaman. Masuk ke masjid bersama. Sesudah salam, bersalamnya sekali lagi. Mubah. Ndak boleh itu sedang sembahyang salam. Itu ndak boleh. Allahu Akbar. Sehat Pak Bupati. Selamat ya Pak. Lah diputi KPU Pak. Itu ndak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi raso-raso ambo, kalaulah orang kamang mage silaturahimnya putih, ndak kan seramai ko orang tibo ndak. Ko ramai penuh. Tolong beko kalau mengupload foto ko, upload foto kami saja. Nane ko nan rame di luar ko jangan. Beko ambo nang kanai. Masuk penjara mo gara-gara itu. Abdul Somad masuk pasal keramaian kecil. Tentu ambo ndak amo surang masuk. Ambo ajak panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba ayyubsatahu lahu fi rizqihi. Siapa nan mau rezekinya murah, rezekinya banyak, rezekinya lancar. Wa yunsa'alahu fi atharihi. Umurnya panjang. Sianan mau umurnya panjang, rezekinya murah. Falyasil rahimahu, hendaklah inyo selalu basilaturahim. Makanya orang dulu tu banyak rasaki sehat badan dek basilaturahim. Payahnya ke pasar basilaturahim. Baswa orang menjual ikan. Wa akaba bu, lai sehat anak ibu sado. Baswa orang menjual sayur. Ba akaba. Kini orang pai kota belanja ke supermarket la salam wala kalam. Nggak ada bertanya orang, nggak ada bersalam, nggak ada bersapu, nggak ada boleh. Datang, ambil, balik, bayar, nggak ada ucap salam. Ambil, pet, ambil piti, pulang. Dulu awak masih ada basa-basi. Bali yo, jual. Eko bara, 3.500, 2.000 yo. Ang membali apa membunuh? Ibu anaknya di mana? Anak ambo di pesantren. Pesantren mana tuh? Islamic Center di Kamang Mage. Oh, pimpinan Ustadz UAS itu. Oh, enggak, itu bukan Ustadz Abdul Somad. Iyo, itu UAS Ustadz Ahmad Sulaiman. Oh iyo, itu senior Ustadz Somad itu. Akhirnya terjalin silaturahim. Batanyo ke orang. Dulu, kalau ada orang menunggu bis, 3 orang bersama dua. Baca rito. Dari mana? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat di mana? Di Kabupaten Agam. Kabupaten Agamnya di mana? Di Kamang Mage. Oh, dake awak. Balancik-lancian air rumah awak. Dake. Kini 3 orang bersama duduk di satu kursi menunggu pesawat. Indah ada bertanya, indah ada salam. Awak tanya, Bapak apa kabar? Menjawabnya. Disangkonya awak copet. 3 orang duduk bersama, indah ada bersalam, indah ada bertanya, indah ada mengecek. Sama-sama sibuk dengan handphonenya masing-masing. Galak surang, ngecek surang, senyum surang, sadiah surang. Mati surang. Jatuh surang, pingsan, tak lo ditolong, dipotonya. Ambil handphone. Hai guys. Iko ada orang pingsan surang tadi mah. Habis awak dibuat. Alhamdulillah orang Kamang Mage masih lagi menyambung silatu. Abi 5 baleh minit silaturahim alon lagi. Ambo ceramah tu mesti ambo bagi waktu jo. Poin nan pertama tentang silaturahim. Nang kedua sesudah basilaturahim apa nak awak buat? Itu yang penting. Awak bersama. Ada alim ulama Buya Jelfatullah. Ada alim ulama Buya Ahmad Sulaiman. Ada pula umara. Umara pemimpin awak, ulil amri awak, Bapak Bupati yang sedang angik-angik, sedang panas mendidih, menggelegak semangat. Ada ama-ama, ada inya, ada alim ulama, ada nenek mama, ada cedia pandai, ada anak muda, ada orang tua. Maka sesudah awak bersilaturahim, apa nangka awak buat untuk bumi Minangkabau dan Republik Indonesia? Betul? Nah, kau semangat mau ceramah kau. Kalau ambo ceramah di depan orang nan lah ndak ada kuasa. Ndak ada kuasa leh.
Lalu ambo berceramah, mari kita bangun agam, takbir. Lah selesai, apa adonan masih laku tanda tangannya? Ndak ada pak, kami pensiunan sadonya. Ndak ada guna ceramah ambo tuh, mubazir tuh. Tapi dek Pak Bupati awak ada, dengan tinta tanda tangannya dia bisa membangun sekolah tahfiz Quran di setiap negari. Bisa kan? Selesai. Asal naik ke atas tanda tangan, itu dua tingkat tuh. Beko calik tanda tangan. Pak, iko kami nagari ingin membuat sekolah tahfiz Quran. Ke bawah. Itu WC tuh. Selagi tanda tanganmu masih laku, kekuasaan ada di genggaman tanganmu, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Wah, ikolah jabatan yang paling hebat. 5 tahun cik periode, 10 tahun 2 periode. Apa nan dibuat? Betul? Ndak akan bisa 3 periode, cuma 2. Sesudah itu pun kalau ndak ditangkap KPK. Maka selama jabatan itu apa nan dibuat? Selama ambo duduk di jabatan iko Ustaz Somad, setiap nagari ada rumah tahfiz Quran. Sehingga masyarakat Kabupaten Agam indah ada lainan buta huruf Al-Quran. Masajid ramai. Dek apa? Dek dari maghrib ke isya ada maghrib mengaji. Ada maghrib mengaji. Kalau sesuai campuran air dengan gulanya, insya Allah lancar, ya. Tapi kalau air saja gulanya kurang tentu. Nah, paham nama kecik kok. Dari mana tu buya? APBD awak ndak ada, PT awak ndak ada. Masyarakat iko kayu-kayu hebat-hebat melalui apa? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Mana ada PT kami? Tuh orang magek di perantauan magi hambo roti kaleng sama air minum kaleng tadi, yang membagi kami makan 20 orang tadi. Itu belum lagi di kota-kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Papua dan dimana-mana sampai. Maka begitu mereka melihat Ustaz Somad ceramah, hai para masyarakat magek yang merantau dimanapun berada, tolong support program pendidikan tahfiz Quran. Silakan kirim ke nomor berikut ini. Dikirim mereka melimpah ruah. Hiduplah masjid, surau, langgar dan musola. Mengajilah anak-anak awak dari maghrib ke isya. Handphone mati, telepon mati, laptop mati, TV mati. Ibu-ibu tahankan bu, menangislah ibu. Ibu haru dek anak mengaji di surau. Indah bu ya, sinetron hilang 3. Jadi sabananya bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan ama-ama. Ustadz kalau kenakalan kami aja disabuinya ama-ama. Apa-apa kok? Bapak-bapaknya juga nakal indak ke masjid. Hayya 'alas shalah. Kelopak bala ampe. Hayya 'alal shalah. Lepak bala anam. Apa nan selalu awak caliak, apa nan selalu awak buek, apa nan selalu awak danga, itu nan akan tiba waktu awak sakaratul. La ilaha illallah. Ndak amuhnya. Sebab ndak pernah ke masjid. Tidak sempat untuk memanggil panggilan azan di masjid. Dibisikkan anak. La ilah. Sampai akhirnya kawan akrabnya nan masih muda dulu aduh. Diambilnya handphone. Ditunjukkannya. Iya, mati. Gambar apa nan orang tunjukkan tadi? Bala anam. Mati. Allahumma rzuqnal istiqomah. Bagikan kami istiqomah ya Allah. Amin. Ambo ndak melarang ibu-ibu nonton sinetron Korea. Silakanlah. Tapi kecil orang-orang tua sianan mancaliak mandanga masuk ke hatinya, masuk ke utaknya. Beko waktu awak akan sakaratul maut,
sinetron Korea tu lah datang di biji mata awak. Datang. Tak percaya, cubalah. Ceramahlah ambo di Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Subuh. Waktu ambo ceramah, sesudah ceramah ambo duduk, datanglah seorang. Ustaz Abdul Somad. Yo pak, sepupu ambo sedang koma di rumah sakit. Terus, koma, alun titik lah. Masih koma. Lalu kecek dokter, bawalah Iko pulang sebab kami di rumah sakit tidak bisa mengobatinya lagi. Waktu dibawa ke rumah, sado kamilah menangis. Sebab berarti engkau tinggal menunggu malaikat maut tiba. Tiba-tiba sampai di rumah, tak jagonya duduk sehat. Kami tanya, mangata duduk sehat? Datang Ustaz Somad menjumpai saya waktu sedang koma. Ditanya Ustaz Somad, manga ndak tiba ke pengajian? Sehat. Dia Pekanbaru. Jadi maksudnya, kalau bisa Buya bafoto awak lu. Sama Ustaz buat video pendek supaya nyucap sehat. Kami buatlah video pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat, diberikan Allah SWT istiqomah iman Islam, banyak-banyak pengajian. Lama ambo berfikir, manga inyo bisa nampak ambo di dalam alam gaib itu. Ambo tanya, keluarga sepupu bapak kau senang mendengar ceramah ambo. Memang pagi, petang, siang, malam kan lalok habis paketnya deh itu ya. Baru ambo paham. Rupanya apa nan awak calia, apa nan awak danga, apa nan awak fikirkan, apa nan awak renungkan, itulah nan akan tiba waktu awak sakaratul maut. Nan hobi suka film India, Korea, silakanlah. Beko jangan heran waktu kan mati. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa nan awak buat ke depan? Membuat sekolah tahfiz Quran. Tapi kan APBD kau terbatas, anggaran perbelanjaan negara kau terbatas. Anggaran perencanaan belanja negara, APBN, APBD lebih ketek lagi. Jadi siapa nan mensupport? Kalau ada orang awak di Kamang Mage, di Kabupaten Agam nan punya tanah, maka wakafkanlah untuk sekolah tahfiz Quran. Setuju? Tanah sejauh mata memandang, sawah terhampar macam 8 golok, mati. Ada orang mati bawa padi. Kebun sawit hebat, kebun karet banyak. Ada orang mati bawa brondol. Ada orang mati bawa surat akte notaris tanah. Tidak ada. Lamu duit banyak diraso, lamu panjang perjalanan banyak dicaliak. Ambo lama caliak orang mati di Maroko dikubur. Belum pernah ambo caliak orang mati bawa STNK BPKB leh. Mati surang. Apa nan awak bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yarji'usnani nan dua pulang ke rumah. Apa nan pulang ke rumah? Maluhu, Hondanya, otonya, pitihnya, mobilnya, ambulannya pulang ke rumah. Wa ahluhu, anak, menantu, cucu, kawan, sahabat, orang sekampuang pulang sado. Kau jamaah nan rame di Kamang Mage mendanga Ustaz Somad ceramah kau. Kalau Ustaz Abdul Somad mati, ada nan namuh mengawani Ustaz Somad agak semalam di alam barzah. Sadonya jujur ndak sih. Kalaupun nindak janganlah sabui bana. Cukup senyum-senyum aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yarji'usnani, haratonya pulang, keluarganya pulang, wa yabqa wahidun, yang kekal cuma satu. Siapa yang satu itu? Wa amaluhu, amal. Ayyala salah, paksa-paksakan melawan kantuk walaupun dingin, ambil air wudu, datang ke masjid. Ayyalal falah, paksa-paksakan ambil air wudu, datang ke masjid, solat zuhur. Setiap langkah kaki, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, tampe-tampe sujud awak akan ditulis wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Surat ya Yasin. Kami tulis semua langkah kakimu, bekas sujudmu, bekas-bekas engkau. Tidak ada kurangnya masjid awak kau leh. Malah balabiah-labiah. Ditampek kami ikut keramik kau untuk lantai. Di siko dinding habis keramik satu.
Hebat. Jam dinding. Kama mato memandang ada jam dinding. Ndak lo sama jamnya. Iko jam 2. Iko jam 3. Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Suara mikrofon mantap. Kipas angin mantap. Kalau memang kipasnya ada manga tara suange Bu ya. Memang iko udah di luar standar WHO. Iko awak kok terlalu rame kok. Tapi de hati awak dingin, sejuk, masyarakat tetap tenang mendengar pengajian sosoma. Ambo di mana ceramah tu indak berpatokan pada jam. Ambo cali. Kalau masyarakat lah mulai menunduk. Kata sudah demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambo cali jamaah. Kalau ada alun lah mak. Alun lah mak. Sabar mak. Kebetulan hari iko tanggal 22 Desember hari amak. Nako ambo basuo ama-ama ko raso basuo almarhumah ama ambo. Nan awak sayang ke amak tidak menurut hari ibu. Maka ambo posting tadi tidak sayang kepada ibu dengan 1 hari saja. Sepanjang hari, pagi, petang, siang, malam kita sayang kepada ibu kita. Betul? Sayang. Ustaz, ambo mencari amak tu bantu amak ambo. Mantap. Ambo cari anak tu bantu anak ambo. Mantap. Asal jangan orang kecek, bini orang bantu bini orang. Sabar mak. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan kita buat ke depan? Penggali kubur tidak pernah diperhatikan orang. Maka ini mesti ada insentif bangunan bantuan untuk penggali kubur. Setuju? Tukang dikasih gaji, supir dikasih gaji, cleaning service ada, tapi penggali kubur malah duit itu diremuk, digenggam, dilempar gitu. Tak peduli dia pada penggali kubur. Padahal nanti kalau awak mati nan menggali kubur awak kan orang lain. Aduh di kamar magek kau sebelum mati nyugali surang. Aduh. Nggak aduh. Siapa pedulikan mereka? Maka ini mesti dituntut di hadapan Allah nanti. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ustaz Abdul Somad berceramah dari masjid ke masjid, dari kantor dinas, BUMN. Kepala kantor, kepala badan semua sudah dijumpai. Hai masyarakat sekalian, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Sesudah itu ambo tanya, Pak, gimana peningkatan zakat kita? Alhamdulillah Ustaz Somad enggak naik-naik sih. Tapi ada bupati indak ceramah, indak khutbah, indak menggelegar, tapi zakatnya meningkat hebat pesat. Kenapa bisa? Karena dia pakai perda, peraturan daerah, semua pegawai, guru, zakat potong atas. Yang tak mau zakat potong atas, silakan pindah ke kabupaten lain. Ternyata dengan kekuasaan bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Hebatnya Bupati Agam tidak pernah minta endorse dukungan Ustadz Abdul Somad. Sesudah menang baru dia datang. Hebat apa enggak? Hebat. Sesudah menang. Kalau orang menang tapi kemudian sombong angkuh, nyedanga. Siapa ganti bawa ke kamar mage? Ustaz Abdul Somad. Tak perlu awak datang. Dulu tak ada awak di endorse-nya. Tak ada awak dikampanyekannya. Tapi Pak Bupati dengan kerendahan hati mau datang. Basuo. Mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah insyaAllah. Amin. Ada aja waktu membuat ceramah, mudah-mudahan Pak Bupati diberikan istiqomah. Sesudah pengajian, Pak Ustadz, saya sudah dapat istiqomah. Rupanya nama bininya istiqomah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita lakukan ke depan? Anak muda ini berprestasi, hafal Quran, tapi tak bisa kuliah karena orang tua tak mampu. Maka digalanglah program penggalangan dana untuk anak tidak mampu, dibuatkan tes, dikirim ke Al-Azhar Kairo, karena 20-30 tahun akan datang buya-buya awak, ustad-ustad awak meninggal dunia. Siapa penggantinya? Betul? 2020 ambo ke Kawang Mage, 2040, 2050 habis meninggal.
Ambo masih duit lah. Apa ibu? Ustaz Jal masih ada. Ustaz mati kok ndak bisa di request mak. Ada ama tua umurnya 75 tahun. Bulan patang mau basuh. Rupanya waktu ini nyoba umur 40 tahun diponis dek dokter ada kanker otak. Iko kepala kau mesti dibuka, ada kabel-kabel itu dicabui di dalam. Inyo takui kalau ibu tidak mau dioperasi, ibu akan lumpuh, ibu akan buta, ibu akan mati. Sampai kini ada di Pekanbaru umurnya 75 tahun. Dokter nama meriksonya dulu, lah mati sadonya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tapi awak tetap berobat ke dokter. Ambo bukan berarti tidak percaya pada dokter. Ambo masih ke dokter. Anak ambo lahir di rumah sakit, bukan di rumah dukun. Tapi jangan sampai rukun iman awak bertambah jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqudri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa lagi nak awak buat program imam, Bilal, muazzin. Mereka sudah mengkhususkan waktunya, diangkat imam fit and proper test. Imam-imam yang tahun 70 tahun zaman apa awak dulu masih bertahan sampai kini, dek ndak ada yang mampu menggantikan. Kemana alumni pesantren awak? Awak buatkan tes. Kalau di Maroko, imam itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS. Kalau awak tidak sanggup mengangkatnya, alumni IAIN, alumni UIN, alumni STAIN, alumni sekolah tinggi, alumni pesantren, awak angkat, awak ambilkan pitih Basnas, diberikan mereka gaji, maka insya Allah hiduplah masjid-masjid awak dengan solat berjamaah dan maghrib mengaji insya Allah. Amin. Tapi Abdul Somad tidak bisa melakukan itu. Yang melakukan itu hanya orang yang punya telunjuk. Jadi, asal ditunjuknya tanah, jadi. Ada jalan-jalan berlubang ditunjuk, jadi. Kalau Abdul Somad menunjuk jalan berlubang, besok bertambah lubangnya. Itulah pentingnya awak punya pemimpin yang adil, pemimpin yang mau ke masjid, pemimpin yang mau mendengar ceramah, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mau dekat dengan masyarakat. Allah marzuqna imaman adila. Berikan bumi Minangkabau pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallid alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Komplitlah penderitaan. Sudahlah inyo ndak takut ke Allah, ndak lo sayang ke awak. Mati lebih baik daripada hidup. Jangan gara-gara ikut bunuh diri sadonyo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian masyarakat akan menjadi baik kalau dua kelompok ini baik. Al ulama wal umara, ulama dan pemimpin. Ulama di bumi Minangkabau indak kurang. Ulama di bumi Minangkabau dari zaman dulu. Buya Hamka orang mana tu? Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Imam Masjidil Haram, Buya Muhammad Nasir, Ustadz Jalfatullah, dari mulai awal zaman sampai akhir zaman dari Minangkabau. Ustadz Zulkifli M. Ali, Ustadz akhir zaman. Asal awak caliaknya, ingat awak kiamat. Dari mana tu? Dari Payakumbuh. Hebat nak bumi Minangkabau ni. Maka kalau ada orang Minangkabau ndak pandai mengaji, ndak pandai baca Quran, ndak ke masaji, kabau tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko musti awak jago adat basandi syarak basandi kita. Kitabullah, calialah nenek mama awak dalam satu hembusan nafasnya, petatah petitihnya lancar. Nasihat-nasihatnya mantap, kata-katanya penuh makna, tapi nyo juga hafal hadis Quran. Kenapa?
Karena di bumi Minangkabau bersatu antara adat dengan syara, syara ditopang oleh adat, adat didukung oleh syara. Maka itulah yang dibawa ulama awak dari dulu sampai kini hingga sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin. Di tampek lain tanah-tanah digarap, dijual. Perusahaan-perusahaan asing mengambil tanah, dijual. Tapi tanah di Minangkabau tetap terjaga. Kenapa? Karena nenek mama ratusan tahun yang lalu sudah paham nanti di akhir zaman akan mudah orang mencaplok menjual, maka tanah-tanah dikuasai oleh tanah ulayat. Tanah yang paling banyak terselamatkan adalah di Minangkabau. Betul apa betul? Betul lah. Dan menjawab orang Minangkabau sadonya. Perempuan mesti menjadi orang yang sulit mencari nafkah. Bukan meremeh-temehkan perempuan yang bekerja di luar negeri. Karena mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa. Tapi kenapa mereka merantau sampai jauh? Hanya ingin mencari sesuap nasi. Karena susah di kampung halaman. Nenek mama awak dulu sudah tahu ini akan terjadi. Maka dibuatlah ada sawah yang tidak boleh dijual. Tidak boleh diwariskan. Tapi hanya dipakai hak pakai. Anak perempuan akan ada tempat dia bernaung. Andai dia punya suami, suaminya miskin, ada tempat dia makan. Andai suaminya meninggal, anaknya meninggal sebatang kara, ada tempat dia memberikan dia makanan, minuman. Maka ada harato tinggi yang menjadi penjaga sehingga perempuan, tak ada perempuan Minangkabau yang kelaparan. Betul? Terpikir oleh mereka sejak dari zaman dulu. Maka kecerdasan ini mesti dijaga, diwariskan. Kecerdasan ini mesti ditangkap. Karena kalau tidak, dia akan hilang. Akalnya mesti cerdas. Otaknya mesti sehat. Batinnya mesti bersih. Dengan apa? Ini amal tidak bisa ambo surang. Tapi bisa dilakukan dengan bekerja sama. Saya tahu ibu-ibu tegak di sana berdiri susah. Bapak-bapak juga yang di luar. Saya kalau cerita berdiri, kita sama-sama berdiri, Pak. Awak sama-sama tagak gini kok. Cuman bedanya bapak jo ibu cuman tagak sama galak saya. Ambo tagak mengecek bersuara kareh dulu deh. Baru duo. Patamo silaturahim. Nang kaduo apa nang kawak bue. Nang katigo. Apa lagi nang ketigo? Ma'akal tafa'afnaita nan dimakan busuk. Wa malabista fa'ablaita nan dipakai lapuk. Wa mata sodakta yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tagak ambo di karpet Masjid Tawakal Kamang Mage. Ambo pernah juga ceramah di satu masjid. Karpetnya mantap. Waktu ambo tagak di karpet tu hilang jari-jari ambo. Selesai tausiah, lalu kemudian kecek pengurus Ustaz Somad, adonan tak lupa tadi bu ya. Apa pak? Lupa penggalangan dana, karpet awak masih utang sih. Tapi di Masjid Tawakal Kamang Mage ndak ada pesan-pesan panitia, ndak ada cie pun berpesan, seorang pun ndak ada berpesan apa-apa kamu. Ada juga pernah ambo ceramah di masjid di Pekanbaru Harapan Raya. Ustadz, tolong sampaikan ke jamaah, sianan sudah bersedekah, ditariknya lagi diambilnya, maka azab Allah untuk inyo. Apa dalilnya pak? Coba Ustadz cari dulu kecil. Al-aidu ila hibatihi. Orang yang sudah bersedekah, dimintanya kembali sedekahnya. Kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Inyo sama seperti anjing nan menjilat muntahnya kembali. Oh, kareh ceramah hamba waktu itu. Selesai tausiah, mohon maaf bu ya, orang tu ndak letih bu kerja. Awak lah habis wah. Sampai awak masuk kan anjing ke masjid. Rupanya ndak letih bu. Tapi masjid Kamang Mage, Ustaz Somad silakan berceramah. Terserah apa yang kau sampaikan Abdul Somad. Ambo maingekan, indak menyuruh. Kualat ambo kalau menyuruh sama ama apa-apa inya ambo. Ambo cuma mengajak bahwa pakaian di rumah nanti go lemari itu akan hilang. Iyo kalau menantu awak sayang kawak. Kalau indak, dek gimana pakaian mama nih? Campakkan aja beb. Jadul kecilnya.
Nan nyo cari di lemari amak tu apa? Cincin ameh. Cari. Oh, dapetnya 3 di kiri, 3 di kanan. Oh, dipakainya pai undangan. Rendangnya gitu. Belanjonya ke pasar iko bara gitu. Awak sampai lupa bersedekah, sampai lupa membeli semen untuk masaji, sampai lupa berinfak gara-gara ingin membeli subang, anting, rantai, cincin, gelang tangan, gelang kaki. Paling bangga kalau berjalan di muka orang berbunyi kerincing, 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 kerincing. Padahal kalau awak mati batinggalkan sadonyo. Nah, ambo kecek kau betul apa salah? Ambo siap dikritik. Kalau salah, sabi salah. Tagak sabi. Salah itu Abdul Somad. Pulang ambo langsung. Ustaz Somad, kakak ambo Ustaz Somad. Iyo, makanya. Kakak ambo subang, anting, rantai, galang kaki, cincin, nyosa, cuci tangan. Panuah cuci tangan, Buya. Di mana kini? Mati. Lalu ke mana cuci tangan tuh? Diambil bini baru udambo. Gelang, subang, rantai, cincin ibu habis diambil dek bini baru apa-apa. Ustadz provokator. Ustadz Somad ini merusak hubungan kami saja. Ambo bicara fakta dan data, guys. Hari ini bapak tersenyum, hari ini ibu tertawa. Tapi dalam perjalanan pulang si ibu berkata, iyo mana gitu. Pulang dari siko makan malam, teh manis udah, gue surang. Iko rupanya selama iko udah mencaliak cincin ambo ya. Bukan itu makasih ambo. Supaya awak mainge-inge. Ada cincin 3 lapeh cie. Agihkan ke masaji. Untuk apa? Untuk pembebasan tanah, membuat MDA tahfiz Quran. Membaca Quran anak-anak awak di situ. Labara jus nak. Ampe jus. Ikro ampe. Bataba batata batasa basaba. Mengalir pahalanya ke makam awak. Lapang kubu awak, tarang barzah awak. Iyo benda. Nah ngajinya, kalau anak awak hafal Quran 30 juz, seharinya ulang 2 juz, sebulannya khatam 2 kali, setahunnya khatam 20 sampai kali. Iko Ustadz Jelfatullah dengan Ustadz Ahmad Sulaiman di kapalonyo iko 8 juz. Azhar 4 tahun. 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 8 juz. Itu mah kok dikeknya pakai camehnya lapeh. Apa? Kalau indah hafal 8 juz ndak akan tamat dari Al-Azhar. 8 juz. Ustaz Somad dulu pernah, kinilah banyak hilang. Dek ambo selalu naik pesawat tu hilang. Naik pesawat itu mak, kalau selalu naik pesawat Pak bisa hilang hafalan tu. Bukan dek angin kancang, mancaliak pramugari itu hilang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mah tadi lupa pula ceramah. Nang ketiga bahwa sadonya kau batinggalkan. Nan awak bawa mano, nan awak sapukan ke kepala anak yatim. Ambo berharap jangan cuma ceramah kau saja. Selesai ceramah, datang ke Islamic Center, jumpai Buya Ahmad Sulaiman, batanyo kayaknya Buya, bara kasur nan rusak, bara tampe tidur nan ndak ada terpakai lagi, bara papan tulis, bara anak di siko nan ndak sanggup bayar uang sekolah nan yatim. Aku datanya mak, aku datanya Pak. Apa ingin bantu? Ndak, ambo batanyo saya. Ambo bertanya ke anak yatim. Bapak dulu anak yatim. Ya Ustaz Somad, umur 3 tahun mati Pak ambo. Tapi ambo terus semangat. Akhirnya ambo selesai S1 dan kini jadi pegawai di kantor. Oh, apalah yang paling menyakitkan selama Pak jadi anak yatim? Yang paling menyakitkan adalah ketika kami dipanggil satu persatu di depan orang ramai. Berikut ini penyantunan anak yatim. Silakan maju ke depan. Majulah kami. Entah kama muka kami waktu itu Ustaz. Mata kami memandang ke bawah. Tak sanggup kami mencari orang. Orang tu berfoto pula je kami. Sakit banget Ustaz.
Setelah itulah maka ambo buat program menyantuni anak yatim, tapi anak yatimnya tidak dipanggil ke depan. Kami nan mantap bareh ke setiap panti asuhan, dibuat programnya santunan anak yatim setiap hari Jumat. Ambo pilih hari Jumat kedua tiap bulan. Kami hantar ke setiap panti asuhan 200 kilo. Dan untuk pesantren 500 kilo. Banyak pitih Ustaz Somad. Pitih punya masyarakat. Ambo sekedar menyerahkan. Berikut ini penyerahan beras dari Abdul Somad LCMA kepada pimpinan yatim. Caliklah diurang. Baiknya Ustaz Somad, kami terharu. Dalam hati, bukan barih ambo, barih urang. Anda ingin support program ini, kirimkan ke nomor rekening berikut ini, dikirim dek masyarakat, kami agihkan. Patang satu kota Pekanbaru kami bagi 26 ton. Bayangkan 26 ton itu bara lamu awak mengunyahnya. Setiap ambo sabwi dalam ceramah ambo, kemarin kami menyerahkan untuk bulan Desember 2020 26 ton. Begitu ambo sabwi 26 ton, sado jamaah bantu mencaliak kucing. Ambo sabwi itu untuk motivasi awak supaya setiap masjid membuat program segenggam bareh. Sebab kalau awak sebut 26 ton gadang, awak sabui satu karung besar. Tapi kalau awak buat programnya apa? Segenggam bareh untuk anak yatim. Masukkan ke dalam rice cooker, masukkan ke dalam periuk, ambil segenggam, masukkan ke kresek. Segenggam pagi, segenggam siang, segenggam malam, segenggam sebulan, sudah banyak. Jangan dijual. Sudah banyak, kasihkan ke anak yatim. Kumpulkan ke pengurus masjid, ibu, ama, uni, adia ambo, ambil segenggam, masukkan ke kresek. Buat kreseknya hitam supaya tidak tercaliak dia awak. Buat segenggam. Dah dapat sebulan, buat. Ibu-ibu jamaah pengajian, setiap tanggal muda, setiap akhir bulan, kita serahkan ke anak yatim fakir miskin. Antarkan tanpa mempermalukan anak yatim ke depan. Iko bukan main lagi. Setiap menyambut Ramadan, undang anak yatim ke rumah. Rami-ramilah anak yatim datang untuk makan bersama menyambut bulan puasa. Disuruhlah anak yatim baca Yasin. Fa subhanallazi biyadihi malatutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqal. Belum. Yasinnya 3 kali. Habislah tenaga anak yatim. Akhirnya dia baca 3 kali. Fa subhanalladzi biyadihi. Udah bu, tahlil 100 kali. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pertama-tama itu semangatnya la ilaha illallah. Datanglah angin kancang menghembus koran nan manutui piriang-piriang. Tabuko rupanya mie. La ilaha illallah. Iko menyantuni anak yatim apa menyiksa anak yatim kau? Menyiksa kau, membunuh anak yatim. Kecil anak yatim. Kalau tahu bentuk iko nak tipu mu tu. Kau sekali mu sumpahkan mijak rumah kau lagi kecil anak yatim. Maka ambo kalau ambo ngundang anak yatim ke rumah, maka datang anak yatim, baca kulhu 3 kali, qul falaq sekali, wabinas sekali, Fatihah sekali, berdoa. Lah agih makan, agih piti. Jangan permalukannya, jangan siksanya. Maka insya-Allah ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Seperti ini nanti di surga. Dakeknya dengan Nabi Muhammad. Dakek dengan Ustaz Somad aja payah banget. Pengawalnya banyak bana Ustaz Somad tu. Ambo sampai kini indah ado pakai pengawal-pengawal kok Pak. Jadi mengapa banyak bana orang? Mereka menjaga keselamatan dari fitnah. Kalau mau berjalan surang, datang anak gadis minta foto. Di-uploadnya, disangka orang ambulah buka cabang di Kamang lagi. Nan galak nan budak ketek lo macam paham.
Jadi beko jangan ada fitnah. Itu Ustaz Somad, itu Ustaz apa itu? Dikawal-kawal. Nabi Muhammad aja tidak ada dikawal-kawal. Abu Bakar Siddiq tidak ada dikawal. Bukan dikawal untuk menyelamatkan ambo dari fitnah. Musuh ambo banyak. Musuh itu di dalam dunia internet namanya haters. Haters. Pembenci artinya. Haters. Bahasa Arabnya syaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tamu. Apa tadi nampak tamu? Bersilaturahim. Nang kedua, setelah bersilaturahim, apa yang akan awak buat sesuai dengan job description awak masing-masing. Nang ketiga, sedekah. Sedekahlah menolong awak. Nang kaampe nan terakhir 15 menit, 60 menit sesuai dengan yang tertulis 600 ml. Nan terakhir nang kaampe awak indak putui hubungan. Sesudah itu ambo pai besok pagi ke Padang, langsung pulang ke Pekanbaru. Tadi ambo sabui ke tim waktu ambo naik sepeda ontel tadi. Rancak aja besok pulang naik sepeda kok. Sebulan baru sampai. Awak indak putui hubungan. Sebab apa? Sebab hubungan awak tetap tersambung dengan doa. Doakan Ustaz Somad cik saja mati husnul khatimah. Jangan kini. Ambo bukan takwi mati, ambo ndak takwi mati kok. Cuma ambo masih ada janji. Beko malam di Parabe, besok subuh di Masjid Mujahidin. Kalau awak masih ada janji, mati awak. Janji adalah utang. Janji ambo masih ada. Begitu juga dengan Pak Bupati, janjinya 5 tahun lagi. Awak doakannya panjang umur. Supaya di setiap nagari itu tagak rumah tahfiz Quran. Supaya penggali-penggali kubur diagi santunan. Supaya anak-anak berprestasi diagi beasiswa. Supaya disupport badan amil zakat nasional, orang-orang membayar zakat. Dan orang mage, orang agam, nah nado di perantauan mengirim zakatnya ke kampung halaman. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang bertanya kamu, apa minuman Ustaz pergi sana ke sini tetap sehat? Minuman ambo teh mani. Dari dulu ndak ada makanan khusus, Makanannya apa? Nasi, randang, katupe gulai paku. Ndak ada makanan khusus. Kenapa Ustaz sehat? Kenapa tak kena Covid? Mungkin pernah kena Covid. Cuma sebentar sih. Caliaknya ndak ada dagingnya kecek Covid. Painya leh. Painya leh. Ambo yakin ambo sehat iko dek doa-doa jamaah. Ama-ama ambonan ikhlas tulus, inyo ndak profesor, inyo ndak LCMA, inyo ndak ustazah, tapi hatinya warasia. Tengah malam berdoanya menetes air mata. Ya Allah, ibu mana mau mencari Ustaz Somad kok kuri mana? Wakatu abih mak. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah di Masjid Tawakal ini ya Allah. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa qawi imanana, kuatkan iman kami. Waj'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim,
Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Kabupaten Agam, jadikan Kamang Mage negeri yang aman damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki yang Kau berikan pada kami, supaya kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak bupati kami, bapak-bapak wali kami, jadikan hati mereka istiqomah menolong agamamu dengan jabatan yang Kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Lepaskan kami dari kesusahan dan kesulitan, wal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul. Lepaskan kami dari sifat pengecut dan pelit, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jangan sampai kami dililit utang dan dikuasai orang lain ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah. Tutupilah aib cacat kami di depanmu, di hadapan manusia. Wala maridon illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terang benderangkan alam barzahnya, maafkan segala silap salahnya ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Hari ini kami bersama dengan Pak Bupati kami, bersama dengan Pak Wali kami, bersama dengan alim ulama kami, maka satukanlah kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 60 menit ini banyak kata-kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Alhamdulillah. Tetap kita saling mendoakan, pulang dengan tenang, jangan sampai masjid ini kotor, bawa sampah-sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.